12. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab kedua, masih mengenai hak azazi manusia. Mari kita mendasarinya dengan baca bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 6 ayatnya yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas ini. Kisah Rasul ditulis oleh Tabib Lukas, menceritakan tentang adanya suatu demokrasi di dalam gereja mula-mula, ketika mereka mengalami suatu persoalan mengenai pembagian tugas, maka dipilihlah 7 orang untuk dapat melaksanakan tugas itu. Anak-anak teacher kelas 12 kita akan belajar mengenai nilai-nilai demokrasi pada bab 2 ini. Nilai-nilai demokrasi dalam perspektif kekristenan kita. Ada 4 hal yang akan kita bahas pada pembelajaran ini. Perspektif yang pertama adalah kasih. Kasih menjadi dasar di dalam nilai-nilai demokrasi di dalam kekristenan. Kasih Allah menempatkan manusia pada 4 hal. Yang pertama, kedudukan dan derajat yang sama. Lalu yang kedua, harkat dan martabat sebagai gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, tanggung jawab yang sama. Yang keempat, kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi. Kasih Allah itu menempatkan manusia pada posisi kedudukan yang sama, harkat dan martabat sebagai gambaran rupa Allah, tanggung jawab dan pilihan. Lalu yang kedua adalah keadilan. Perspektif Kristiani dalam demokrasi yang kedua adalah keadilan. Keadilan adalah demokrasi yang menempatkan pada perlakuan yang adil pada sesama. Dasarnya adalah kejujuran, rasa percaya, hubungan sosial yang baik, dan bersikap bijak. Yang ketiga, nilai perspektif kekristenan adalah kebebasan dalam berpendapat. Ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, kebebasan berpendapat dibatasi oleh kebebasan orang lain juga. Kedua, bertanggung jawab menyatakan kebenaran dengan bebas. Dan yang ketiga, menyampaikannya dengan bijak. Keempat, harkat dan martabat. Itu adalah perspektif kekristenan. Kita ulangi, yang pertama kasih, yang kedua keadilan, yang ketiga kebebasan berpendapat, dan yang keempat harkat dan martabat. Allah menciptakan manusia memiliki kedudukan yang sama. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan dalam harkat dan martabat ini adalah: pertama, menghormati pilihan orang lain. Lalu yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 7 menyatakan hal yang demikian. Inilah nilai-nilai demokrasi. Saya ulangi, yang pertama kasih Allah, yang kedua keadilan Allah, yang ketiga bebas dalam berpendapat, yang keempat harkat dan martabat manusia. Sampai sini sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran hari ini. Kami belajar tentang nilai-nilai demokrasi di dalam kehidupan kami, ditinjau dari firman Allah. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak kelas 12, di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.